Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Nah, kali ini kita bakal gali lebih dalam ya, bab 10 dari Niche Alchemy. Fokusnya spesifik banget, membuat hipotesis dan menguji. Bab ini kayaknya, kena banget ya buat banyak pengusaha. Anda pasti pernah lah ngerasain ini. Punya ide bisnis, rasanya wah pasti berhasil nih. Udah keluarin semua usaha, tapi ternyata pasarnya kok diem aja gitu. Nggak sesuai harapan. Sakit ya kalau gitu? Nah, bab ini tuh kayak ngasih kunci biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama lagi. Bener banget. Ada kutipan pembuka yang bagus di sini. Di laboratorium kewirausahaan, asumsi adalah hipotesis yang menunggu untuk dibuktikan salah. Wah, ini langsung kayak nusuk gitu ya. Mengubah cara pandang. Sangat-sangat mengubah. Kutipan itu benar-benar nangkep kenapa bab ini fundamental banget. Jadi misi kita nih sekarang bukan cuma ngulang isi bab ya, tapi lebih ke gimana kita bisa bareng-bareng meresapi. Cara mengubah pendekatan Anda soal pengujian ide. Iya, dari yang mungkin dianggap formalitas doang atau malah bikin takut. Betul. Jadi sesuatu yang, ya seperti kata buku ini, jadi senjata rahasia kita. Validasi pasar yang efektif, itu loh, menurut bab ini garis pemisahnya. Antara kita bangun sesuatu di atas pondasi kuat, atau ya gitu deh, bangun istana pasir. Bagus sih, tapi gampang ambruk. Oke. Mari kita mulai mungkin dari resikonya dulu ya. Bab ini kan nyorot banget soal biaya tersembunyi melewatkan validasi. Ini bukan teori doang loh, Anda mungkin pernah ngalamin sendiri. Coba deh, ingat-ingat lagi. Dari ide atau proyek Anda yang dulu, berapa banyak energi yang kebuang cuma gara-gara asumsinya keliru soal pasar? Nah, itu dia. Biaya tersembunyi ini seringkali lebih mahal dari sekedar duit yang hilang loh. Bab ini ngingetin kita soal, ya, waktu produktif yang sia-sia buat sesuatu yang ternyata nggak ada yang mau. Terus beban emosionalnya juga, capek, frustrasi. Belum lagi opportunity cost ya. Peluang lain yang mungkin lebih oke jadi kelewat. Persis. Dan yang kadang paling berasa tuh, dampaknya ke PD kita sendiri. Bisa jadi drop banget. Bener banget. Yang ditekankan di sini tuh, tragedi sebenarnya bukan gagalnya itu sendiri, tapi gagal belajar dari kegagalan itu. Padahal, bisa loh gagal, atau lebih tepatnya, belajar dengan cara yang jauh lebih murah, lewat eksperimen di awal. Nah, ini jadi ingat analogi dari dunia sains yang juga diangkat di bab ini. Cerita Penzias dan Wilson. Mungkin kedengeran agak teknis ya, tapi relevansinya kuat banget. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Itu, yang nggak hilang-hilang. Awalnya mereka kesel banget, dikira alatnya rusak, gangguan teknis, sampai-sampai bersihin kotoran burung di antena segala. Serius, kotoran burung, mereka bisa aja kan ya udah anggap aja alatnya error. Selesai. Nah, justru itu pelajarannya buat kita. Mereka nggak gitu. Yang mereka lakukan, dan ini yang relevan banget menurut bab ini, mereka nggak ngabaikan anomali itu. Mereka malah, gimana ya, secara sistematis nguji semua kemungkinan penyebabnya. Mereka nantang asumsi awal mereka sendiri berarti ya? Tepat. Mereka nggak langsung vonis, oh ini pasti gangguan internal. Justru karena mereka tekun, open-minded gitu, akhirnya mereka sadar kalau noise itu bukan gangguan. Itu penemuan gede, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Sisa dari Big Bang. Ini sampai dapat Nobel loh mereka. Wow, jadi analoginya buat kita para pengusaha nih. Jangan remehin noise dari pasar. Suara-suara aneh, data yang nggak sesuai harapan, keluhan pelanggan yang kayaknya sepele, itu bisa jadi bukan gangguan, tapi sinyal penting. Persis. Bab ini tuh ngedorong kita punya rasa ingin tahu kayak Penzias dan Wilson itu. Terhadap asumsi pasar kita. Terobosan atau minimal arah yang benar lah. Itu seringkali datang bukan pas kita ngotot buktiin ide kita benar. Tapi justru pas kita cukup terbuka buat denger apa sih yang sebenarnya pasar omongin. Walaupun mungkin nggak enak didengar atau nggak sesuai harapan awal kita. Nggak pakai lama, nggak pakai mahal. Bab ini kan mengenali beberapa kerangka kerja ya. Salah satunya yang kedengarannya menarik itu merancang tes validasi cepat. Fokusnya bukan sempurna, tapi cepat dapat info. Benar. Dan salah satu metode yang paling ditekenin itu namanya kerangka tes 40 jam. Konsepnya lumayan radikal sih, tapi logis banget. Intinya, dalam 48 jam, Anda fokus banget ke satu aja. Satu asumsi paling krusial. Asumsi yang kalau ternyata salah, wah bisa goyah semua ide bisnis Anda. 48 jam ya? Gimana tuh langkah-langkah persisnya? Kedengerannya ngebut banget. Atau survei pendek aja.
Oke, minimalis. Terus? Ketiga, tentuin matriks sukses yang jelas banget sebelum tes jalan. Misalnya, oke, tes ini berhasil kalau saya dapat minimal 50 orang daftar email dalam 48 jam. Jadi ukurannya jelas. Keempat, ya lakuin tesnya. Kelima, nah ini bagian yang sering susah secara mental nih. Analisis hasilnya secara objektif. Data ngomong apa, yaitu yang kita terima, bukan apa yang pengen kita dengar. Contoh tes cepatnya juga macam-macam ya disebut di Ya, bab ini. Ada tes halaman arahan, landing page tadi, buat ukur minat lewat pendaftaran email gitu kan. Terus survei media sosial yang ditargetin. Atau bahkan pilot skala kecil nawarin ke beberapa orang aja dulu. Termasuk juga analisis pesaing, ngeliatin ulasan pelanggan mereka. Itu juga bisa jadi validasi kan sebenarnya. betul banget. Itu semua cara buat dapetin sinyal awal dengan modal sekecil mungkin. Intinya, kayak yang diulang-ulang terus di bab ini, tujuannya itu nyari kebenaran. Permintaan pasar tuh beneran ada nggak sih? Bukan nyari pembenaran buat ego atau ide kita aja. Harus siap mental pokoknya kalau data nunjukin arah yang beda. Oke, siap mental. Nah, setelah kita mulai nih jalanin tes-tes cepat ini, data mulai masuk kan? Terus gimana? Ngumpulin data doang kan nggak cukup ya? Bab ini lanjut ngebahas pentingnya membangun sistem umpan balik yang efektif. Ini ada kerangka kerjanya juga nih kayaknya. Iya, ada lagi nih. Namanya kerangka umpan balik clear. Ini akronim biar gampang inget langkah-langkahnya. C itu collect, kumpulkan. Jadi kita aktif ngumpulin feedback dari mana-mana. Survei, wawancara, medsos, data penggunaan produk kita, email, ulasan online. Jangan cuma nunggu. L itu listen, dengarkan. Ini nggak cuma dengerin kata-katanya loh, tapi coba pahami juga makna di baliknya. Termasuk feedback implisit, kayak pola perilaku pengguna di web atau aplikasi kita. Apa sih yang nggak mereka bilang tapi mereka lakuin? Itu bisa jadi insight penting. Menarik tuh yang implisit. Lanjut, Itu evaluate. Nah, di sini kita analisis data feedback yang udah kekumpul, cari polanya, trennya, ada yang aneh nggak? Intinya, apa sih insight kuncinya dari semua suara itu? A itu adjust, sesuaikan. Berdasarkan hasil evaluasi tadi, ya kita lakukan penyesuaian. Bisa di produknya, fiturnya, harganya, cara kita ngomong ke pasar, atau bahkan model bisnisnya sekalian. Terakhir, R itu repeat, ulangi. Ini bukan proses sekali jadi terus selesai, tapi siklus. Setiap penyesuaian itu kan jadi hipotesis baru lagi ya. Perlu dites lagi, muter terus gitu. saran praktisnya juga oke tuh di bab ini. Kayak bikin spreadsheet sederhana buat nyatet dan ngelompokin feedback. Misal, ini soal fitur, ini soal harga, ini soal pengalaman pengguna. Itu kayaknya doable banget ya, bahkan buat yang timnya kecil atau sendirian gitu. Sangat bisa. Kuncinya ya sistematis saja. Selain spreadsheet, bab ini juga nyaranin manfaatin saluran umpan balik otomatis. Kayak pasang widget chat di web, kirim email otomatis setelah orang beli buat minta review, pakai tools buat mantau omongan di medsos, survei kepuasan rutin. Biar ngumpulin feedback itu jadi ya bagian dari kerjaan sehari-hari, bukan sesekali aja kalau ingat. Oke, jadi kita udah uji asumsi dengan cepat pakai tes 48 jam tadi. Terus kita bangun sistem clear buat terus dengerin pasar. Nah, pertanyaan gedenya muncul nih. Terus data sama feedback ini dipakai buat apa? Buat nentuin langkah selanjutnya, kapan kita mesti belok arah, istilahnya pivot ya, dan kapan kita sebaiknya bertahan tapi sambil dibenerin dikit-dikit, persever. Bab ini nyebut soal matriks strategi iterasi. Kedengerannya agak jelimet nih. Iya, namanya keren ya. Tapi sebenarnya konsep dasarnya nggak terlalu rumit kok. Walau detail matriksnya ada di buku. Intinya gini, matriks ini tuh kayak alat bantu visual aja, atau kerangka mikir lah, buat metain hasil validasi kita tadi sama asumsi inti kita. Misalnya nih, satu sumbu di matriks itu ngukur seberapa kuat data validasi yang kita dapat. Sinyalnya kuat, apa lemah? Terus sumbu lainnya ngukur seberapa penting sih asumsi yang lagi kita uji itu buat model bisnis kita secara keseluruhan. Oh, jadi kayak peta gitu ya, buat bantu visualisasi. Misalnya kalau datanya nunjukin penolakan keras nih terhadap asumsi inti yang penting banget. Itu di matriks kelihatan sebagai sinyal kuat buat pivot gitu. Sebaliknya, kalau datanya lumayan oke atau cuma perlu ditweak dikit di asumsi yang nggak terlalu vital, ya mungkin itu sinyal buat persevere aja sambil iterasi.
Kurang lebih kayak gitu, tujuannya biar keputusan pivot atau persevere ini jadi lebih, berdasarkan bukti dan analisis yang terstruktur. Nggak cuma pakai feeling atau emosi sesaat gara-gara dapat feedback negatif misalnya. Nah, setelah keputusannya diambil, pivot atau persevere, langkah implementasinya ya jelas. Lakuin perubahannya, pantau lagi hasilnya gimana, catat pelajarannya, terus ya siklusnya mulai lagi. Biar makin kebayang, contoh nyata emang paling mantep sih. Di bab ini kan ada studi kasus si Sarah ya, murid niche navigator. Ini menarik nih, soalnya nunjukin prosesnya dari nol. Iya, contoh Sarah ini bagus banget buat ilustrasi. Jadi awalnya si Sarah ini punya ide mau bikin layanan coaching produktivitas buat individu. Asumsinya ya standar lah, banyak profesional muda ngerasa overwhelmed, butuh bantuan personal satu lawan satu gitu. Oke, asumsi yang umum, tapi dia nggak langsung bikin program seabrek atau ngurus sertifikasi mahal gitu kan. Dia pakai prinsip validasi cepat tadi. Persis, itu kuncinya. Yang Sarah lakuin, ngikutin anjuran bab ini. Satu, dia bikin Google Forms sederhana aja. Nggak usah survei panjang lebar, fokus ke masalah utama produktivitas sama minat awal soal solusi coaching. Dua, terus form itu dia sebarin di beberapa grup Facebook yang isinya target pasar dia. Misalnya grup profesional muda, gitu. Tiga, biar orang mau ngisi, dia kasih insentif. Konsultasi gratis 15 menit buat yang ngisi dan kelihatan tertarik. 3. Biar orang mau ngisi, dia kasih insentif. 4. Dalam seminggu aja, dia berhasil ngobrol langsung lewat Zoom meeting singkat sama sekitar 20 orang potensial dari target pasarnya itu. Digali lebih dalam tuh kebutuhan sama persepsi mereka. Wah, gercep juga ya seminggu dapat 20 orang. Terus hasilnya gimana? Sesuai sama asumsi awal Sarah soal coaching individu? Nah, disinilah serunya. Dan ini nunjukin kekuatan validasi. Hasilnya justru beda banget. Satu, ternyata kebutuhan yang lebih kerasa mendesak itu bukan buat produktivitas individu, tapi buat tim. Banyak manajer atau pemilik bisnis kecil yang justru pusing mikirin produktivitas timnya. Dua, minat orang ternyata lebih gede bukan ke sesi live coaching yang terjadwal, yang susah ngatur waktunya, tapi ke dukungan asinkron. Kayak dikasih template, checklist, video pendek, atau bisa nanya dan dapat feedback lewat email atau chat gitu. Tiga, soal harga, ternyata sensitivitasnya sedikit lebih rendah dari perkiraan dia. Tapi ini kuncinya, kalau solusinya benar-benar kena ke masalah tim tadi. Wow, itu itu belokan yang lumayan tajam ya dari ide awal coaching individu. Banget, signifikan banget perubahannya. Coba bayangin, validasi cepat ini yang mungkin cuma butuh effort seminggu dan biaya minimal, itu nyelamatin Sarah dari potensi buang waktu berbulan-bulan dan mungkin duit jutaan atau puluhan juta buat bangun sesuatu yang ternyata pasarnya nggak segede itu atau kebutuhannya beda. Malah lebih keren lagi, validasi ini justru ngarahin dia ke ceruk pasar baru, dukungan produktivitas tim asinkron yang ternyata lebih potensial. Ini contoh nyata banget gimana validasi itu bukan penghambat, tapi justru akselerator ke arah yang benar. Gila, contoh Sarah ini benar-benar bikin klik ya. Kekuatan proses validasi itu nyata. Nah, ngomongin ke depan nih, bab ini kan juga sempat nyinggung dikit ya, soal gimana proses validasi ini sendiri kayaknya bakal terus berkembang juga. Benar banget. Bab ini nyentuh soal masa depan validasi pasar. Teknologi udah pasti bakal megang peranan gede sih. Kita mungkin bakal lihat lebih banyak tools validasi pakai AI gitu, yang bisa analisis sentimen pasar dari data yang nggak terstruktur, kayak komen di medsos, ulasan, dengan lebih cepat dan akurat. Aku juga ngebayanginnya mekanisme feedback yang jadi hyper-personalized. Mungkin berdasarkan perilaku kita pas lagi pakai aplikasi atau lihat website gitu ya secara real time. Jadi pas diminta feedback, rasanya lebih relevan dan pas aja momennya. Bisa jadi banget. Selain itu, disebut juga potensi adanya ekosistem validasi global yang lebih gampang diakses. Jadi ide kita bisa dites di macam-macam pasar sekaligus, tapi ya ini juga pasti barengan sama isu etika pengumpulan dan penggunaan data yang makin penting buat diperhatiin. Menurut bab ini, bukan cuma soal ngumpulin data lebih banyak aja, tapi lebih ke arah gimana kita bangun sistem yang pinter, adaptif, dan juga etis buat berkolaborasi sama pasar kita. Jadi bukan lagi sekedar ngetes pasar sesekali, tapi lebih kayak terus-terusan ngobrol dan bareng-bareng nyiptain solusi cara real time. Ini pergeseran cara pandang yang lumayan gede sih. Oke. Kalau gitu, mari kita coba rangkum ya poin-poin penting dari obrolan kita soal bab 10 ini.
Yang pertama dan paling utama banget, sadar akan pentingnya nguji asumsi sebelum kita keluar modal gede. Ingat tadi biaya tersembunyi kalau ini di-skip. Kedua, adopsi cara pikir ilmiah kayak Penzias dan Wilson tadi. Deketin noise atau data aneh dari pasar itu pakai rasa penasaran, jangan langsung ditolak. Terus, manfaatin kerangka praktis kayak tes 48 jam buat dapat data awal cepat dan murah. Ketiga, jangan lupa bangun sistem buat feedback yang jalan terus. Kerangka clear, collect, listen, evaluate, adjust, repeat, itu panduan bagus biar data nggak cuma ngumpul tapi juga dipakai buat aksi nyata. Keempat, pakai data itu buat bikin keputusan strategis yang lebih informatif. Alat bantu kayak matriks strategi iterasi tadi bisa ngebantu nentuin kapan waktunya pivot, belok arah, atau persevere. Lanjut terus tapi sambil disesuaikan. Dan kelima, contoh Sarah tadi ngingetin kita kalau validasi yang benar itu bisa hemat sumber daya banget, dan yang lebih penting bisa nunjukin kita ke peluang baru yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Jadi, intinya ini buat Anda yang lagi dengerin, pesan utama dari bab ini. Tujuan validasi itu bukan buat ngebuktiin kalau Anda benar, sama sekali bukan. Tujuannya itu buat nemuin jalan yang benar, jalan yang paling nyambung sama kebutuhan pasar, secepat dan seefisien mungkin. Tiap langkah baru dalam perjalanan bisnis Anda sebaiknya dimulai dari hipotesis yang jelas dan, siap buat diuji. Nah, sebagai penutup nih, kita pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Pertanyaan ini langsung dari semangat bab ini dan bisa jadi langkah konkret pertama Anda setelah dengerin ini. Dari semua asumsi yang Anda punya sekarang soal bisnis atau ide Anda, asumsi mana yang paling krusial yang bakal Anda validasi pertama kali dalam 48 jam ke depan? Milih satu aja dan langsung coba tes itu udah langkah awal yang kuat banget. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga insight dari bab 10, Niche Alchemy ini bisa kasih percikan ide dan langkah nyata buat Anda ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.